one part of that wrong. This is not meth. What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode kedua dari serial film Breaking Bad. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa buang waktu, kita langsung saja ke intronya. Scene diperlihatkan adegan sebelumnya di mana Walter yang mantap-mantap dengan Skyler. Habis mantap-mantap, Walter pun ke kamar mandinya dan tiba-tiba ia pingsan. Beralih ke 12 jam sebelumnya, di mana saat mereka berhasil selamat, terlihat Walter yang menghapus rekamannya sebelumnya. Mobil van mereka pun diderek. Dan mereka pun kembali pulang, namun di sana ada masker mereka yang tertinggal. Scene kembali di mana Walter yang terbangun dari pingsannya. Di saat sarapan pagi, ia menerima telepon dari Jesse. Jesse yang mengatakan bahwa kemungkinan mereka yang ada di mobil masih hidup. Karena sebelumnya Walter mengatakan, dengan racikan tersebut, mereka bisa saja mati. Selesai menelpon, Skyler pun menaruh curiga terhadap Walter. Sehabis dari mengajar, Walter segera pergi ke kediamannya Jesse. Di saat itu juga, Jesse menyadari bahwa Crazy Egg tidak ada di fans mereka. Di perjalanan, Walter bertemu dengan Crazy Egg yang sedang sempoyongan di jalan. Menyadari bahwasannya itu Walter, Crazy Egg pun lari. Namun, karena sempoyongan, ia menabrak pohon, dan Walter pun menaikinya ke mobil. Sesampainya di rumah Jesse, mereka mengikat Crazy Egg di basement. Terlihat mereka yang sedang berdiskusi tentang harus diapakan mayat Emilio dan Crazy Egg yang diikat di basement. Ngomong-ngomong, di sini yang mati Emilio karena racikan kemarin. Walter pun menyarankan untuk menghancurkan mayat Emilio dengan bahan kimia. Dan mereka mengundi koin untuk masing-masing mendapatkan tugasnya. Terlihat Jesse yang mendapatkan tugas untuk mengurus mayat Emilio, di mana ia menelpon Walter dan menanyakan jenis plastik bag yang dibutuhkan. Walter pun mengatakan polyethylene. Namun setelah dicari, ia tidak menemukan ukuran yang besar untuk tubuh manusia. Di sisi lain, Walter yang bingung untuk melakukan tugasnya. Dengan cara apa ia mengeksekusi Crazy Egg? Dari pisau, palu, pistol, dan akhirnya pun ia memilih plastik. Namun saat ia mendatangi Crazy Egg, ia merasa kasihan melihat Crazy Egg yang lapar dan ia pun membawakan makanan. Dalam kebimbangan Walter yang tidak berani melakukan tugasnya, ia pun menganja milik Jesse yang ada di meja. Ketika Jesse balik, mereka berdua pun sama-sama belum berhasil melakukan tugasnya. Beralih ke rumah sakit, di mana Walter yang menemani Skyler untuk mengecek kandungannya dan mendengar kabar bahwa anak mereka yang bakal lahir adalah perempuan. Sesaat, Skyler menyinggung tentang Jesse Pinkman setelah ia mencari tahu dari nomor yang menelpon mereka tadi pagi. Tidak bisa mengelak, sebagai alasan Walter pun hanya menyebutkan bahwa Jesse menjualkan ganja kepadanya dan meminta untuk Skyler tidak ikut campur atas masalah ini tersebut. Esoknya, saat mengajar, Walter terlihat berhalusinasi, mungkin karena ganja yang ia konsumsi sebelumnya. Di sisi lain, Jesse yang memulai mencoba melakukan tugasnya. Saat ia memindahkan mayat Emilio dari mobil van ke rumah, ia didatangi Skyler yang mengatakan untuk tidak menjual ganja kepada suaminya. Dan Skyler pun menyarankan untuk mencari pekerjaan lain. Sempat ketahuan, namun Jesse pun kembali melanjutkan tugasnya. Ia membawa mayat Emilio ke bathtub lantai 2 rumahnya dan mulai melumuri cairan kimia yang Walter bawa sebelumnya.
Ketika Walter menemui Jesse, Jesse pun menyinggung tentang adik iparnya yang merupakan agen DEA. Sempat heran, Jesse pun mengatakan bahwa istrinya datang tadi pagi. Mereka pun kembali mendebatkan tugas mereka masing-masing, di mana Jesse mengatakan ia telah menaruh mayat Emilio di bathtub lantai 2. Seketika, Walter menyadari sesuatu. Saat mereka ingin menuju lantai 2, mereka dikejutkan dengan robohnya lantai 2, tepat di mana bathtub itu berada, dan mayat Emilio pun berserakan di hadapan mereka. Walter tidak sempat menjelaskan bahwasanya cairan itu bernama hydrofluoric, cairan yang tidak bisa menembus plastik, namun bisa melarutkan logam, batu, kaca, dan keramik. Karena kecerobohan mereka berdua, mereka pun mendapatkan tugas baru lainnya. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Bagi kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.